9 tahun atau 10 tahun lagi puasa-puasa ya, kemudian dia balik, bocah cilik balik, lagi turun balik, dia tidak wajib puasa ya, karena masih belum balik, dilarang ya di bulan puasa Ramadan ini lari ini balik, maka lari ini balik, maka dia sudah kena kewajiban puasa. Nah posisinya ini wis lagi puasa, tengah-tengah puasa, tengah-tengah bulan puasa ini. Ya. Terus bagaimana ini dia? Maka dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Wajib al-imsak. Wajib al-imsak. Kemudian juga orang yang musafir, aqabal musafir, maka dia juga tidak boleh makan, tidak boleh minum. Wa wajib alaihimul imsak. Wajib imsak. Misalnya Sofi si Bogor ya, musafir. Ya, kalau memang syaratnya terpenuhi, maka dia boleh tidak puasa ya. Tidak akan adalah orang puasa, karena lebih musafir. Kalau kan ini kan sudah, ini pun sahur, kalau pun sahur, tapi kemarin kok perjalanan jauh, taksi jam itu pun ngorong itu berikut, kalau bukanan itu. Ya, kan syaratnya tadi boleh musafir buka itu kalau keluarnya qoblal fajar. Musafir itu boleh tidak puasa, keluarnya qoblal fajar, keluarnya dia sebelum subuh, maka dia boleh dengan alasan musafir tidak puasa di jalan boleh. Tapi kalau musafir ini keluar rumah berangkat setelah subuh, maka tidak boleh batal puasa, tidak boleh membatalkan puasa. Dan itu lo keluarnya setelah subuh Ya tidak boleh berarti. Perjalanan jauh. Perjalanan jauh, syaratnya bilang perjalanan jauh itu harus lebih dari 83 km. Ya, syaratnya. Kurang dari itu orang tidak boleh. Yang boleh itu lebih dari 2 malam, dari sini ke Bogor, Bogor ke sini ke Semarang, ke Jakarta, itu kan lebih 2 malam. Boleh, tapi syaratnya keluarnya qoblal fajar. Ya, qoblal. Nah, keluarnya baru saja dia tidak boleh. Walaupun saya berangkat dari sini mau ke Papua sana, ya, aku masuk ke Papua. Maka itu tapi sebelum, maka itu setelah fajar jam 12 jalan. Loh, saya musafir ini, kemana? Saya mau ke Papua jauh sekali. Dia tidak boleh juga langsung buka puasa. Kenapa? Lah, kamu berangkatnya setelah fajar. Musafir itu boleh dia tidak puasa di perjalanan, ya, kalau berangkatnya dia dari rumah sebelum fajar. Begitu juga orang yang Jumatan, jangan boleh tidak Jumatan di jalan dengan alasan musafir. Untuk orang Jumatan apa paham? Orang lagi musafir boleh, boleh. Tidak puasa boleh, boleh. Tapi keluar rumahnya sebelum fajar. Nah, keluar rumahnya nggak ada fajar setelah subuh, maka wajib Jumatan. Keluar rumahnya setelah subuh wajib puasa walaupun dia dalam keadaan musafir. Amin. Lah, orang musafir ini kalau sudah sampai rumah, dia sudah datang sampai rumah dari Bogor, Jakarta misalkan, ya musafir. Mau makan Bogor jam 10 bengi, jam 4 bengi, dan kan qoblal fajar sebelum subuh. Boleh dia tidak puasa, ya, memang makan minum silakan, boleh. Rusak namanya. Kan boleh puasa uzur namanya, karena dia musafir. Begitu sampai rumah, makan rumah jam berapa? Oh, makan rumah asar jam 3. Maka begitu dia sudah sampai rumah, wajib imsak. Walaupun tadi dia di jalan tidak puasa, karena sudah sampai rumah. Begitu sudah sampai rumah, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Haram hukumnya makan dan minum.
Wajib hukumnya al-imsak, menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dan kemudian menjadi haram hukumnya kalau dia makan dia minum. Mau lagi makan sih bogornya ini balik, anggaran masalah puasa, anjok makan, minum, ya tidak boleh ini. Kamu sudah sampai rumah, uzurnya sudah selesai. Karena kamu sudah sampai rumah, maka wajib al-imsak. Nunggu sampai lahir nanti. Amin. Jadi seperti itu. Jadi yang seperti saya katakan kemarin itu, uang itu adalah orang puasa. Ya, ini di luar orang yang sakit, ya, di luar uzur. Maksudnya orang yang tidak beruzur atau uzurnya selesai. Ketika dia tidak puasa, batal puasanya, terus tidak, ya, sekar dewek, ambil. Orang sampai dewek makan minum sekar dewek boten kados niku. Tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, walaupun dia sudah batal puasanya. Aku mau jam 12 awal mangan warung, ya, doa misalnya ini, kan berarti dia sudah batal puasanya. Ya, dosa tetap ya dosa, orang tidak ada uzur batalkan puasa. Nah, ketika posisi dia sudah batal puasanya, terus tidak seenaknya sendiri makan minum, terus batal lagi, makan mani, kok kayak mani sejak kemudian, terus batal lagi, buku es teh, kok mani, aku batal lagi, makan mani, nggak boleh, haram hukumnya. Oke. Anggap yang es singkat belum? Kenapa itu? Kan ketemu anggar sing pun batal kan ase harus nopo imsak gitu. Anggar sing penyakit itu berpuasa. Kalau yang kedua, idza taharatil haid wa nufasa au afaqal majnun au aslama kafir fi nahari ramadan ustuhibba lahum al-imsak. Ya, ustuhibba lahum al-imsak. Wa laqad 'ala al-majnun wal kafir. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama tadi anak kecil balik wajib imsak. Musafir sudah sampai ke rumah, ya, sudah sampai di rumahnya, wajib al-imsak. Ya. Atau tadi seorang yang sakit adalah wis parah sakitnya dia tadi wajib. Yang kedua ini sunnah al-imsak. Ulah saja al-imsak dengan kamu betul yang maksudnya. Duduk imsak jam 3 budu ya. Duduk imsak yang maksud al-imsak ini dia tidak makan, tidak minum. Ya, menahan diri, tidak makan, tidak minum, al-imsak itu namanya. Ya, jadi ini perlu menerangkan al-imsak di sini. Bukan terus maksud dari imsak kayak mau jam 4 ya pas subuh itu boleh. Maksudnya al-imsak adalah tidak makan, tidak minum. Sunnah hukumnya siapa mereka? Idza tahuratil haid wa nufasa. Nek wonten tiyang haid kemudian suci, atau orang yang nifas kemudian suci, atau orang yang gila, ya, dilarang waras, atau orang yang kafir kemudian masuk Islam fi nahari Ramadan, di siang hari bulan suci Ramadan, ustuhibba lahumul imsak, disunahkan dia al-imsak. Sunnah hukumnya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Beda dengan orang yang haid. Orang haid itu boleh makan, boleh minum. Oke. Tidak sunnah, tidak wajib al-imsak. Orang haid itu boleh makan, boleh minum. Jangan mau makan jam 9 ya oleh, makan jam 12 ya oleh, jam 2 makan ya oleh. Rasa makanan dia oleh kue agak haid. Beda dengan ketika dia suci dari haid.
Niki benten nggih. Awan-awan jam 12 awan misalkan. Wong lagi haid Ramadan. Dilarang di tengah-tengah hari bulan suci Ramadan niki tiap istri suci dari haidnya atau suci dari nifasnya. Alhamdulillah wis suci. Berarti ngesuknya wis oleh puasa. Nah ketika hari ini dia suci dari haidnya atau dari nifasnya, maka ustuhibba al-imsak, disunahkan al-imsak. Sunnah hukumnya dengan tidak makan, tidak minum sampai maghrib karena suci dari haid. Oh, jam 12 siang suci, maka dia mandi, mengangkat hadas, ya hadas haidnya dia disucikan. Sudah selesai mandi besar, suci dari haid. Kemudian apa? Sudah, jenengan tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib karena jenengan posisinya suci dari haid. Ya, disunahkan saja, disunahkan tidak makan, tidak minum sampai nanti datang waktu maghrib. Beda dengan yang pertama. Yang pertama wajib tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah ini yang kedua, sunnah hukumnya tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Ketika perempuan di tengah-tengah Ramadan suci dari haidnya atau suci dari nifas. Paham ini? Beda apa beda? Kan beda dengan yang pertama ya. Kecuali ini dengan memang lagi haid, ya sudah tidak boleh makan. Ini dengan posisinya lagi haid, memang tidak boleh puasa, tidak boleh makan, boleh nih. Tapi begitu suci, nah ini langsung ngaduk. Berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Ya hukumnya adalah sul. Wa afaqal majnun, begitu juga orangnya ya gila, kemudian dia sadar, sama juga eling atau sehat waras. Au aslama kafir, atau orang Islam atau orang yang kafir kemudian masuk Islam. Puasa-puasa Ramadan karena wong kafir mlebu Islam. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wis saiki sadar mlebu Islam, maka hukumnya dia ini ya disunahkan al-imsak, tidak makan, tidak minum sampai nanti maghrib. Orang kafir ini yang baru masuk Islam tadi di tengah puasa, maka dia sunnah tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Sudah diam aja nunggu maghrib. Wala qadha 'ala al-majnun wal kafir. Tidak wajib qadha bagi orang yang gila tadi, al-majnun wal kafir, orang yang kafir atau mentir waras, ya. Maka tidak wajib qadha. Ana wong kafir lebu Islam, maka puasanya dia tidak wajib di qadha. Kecuali tadi orang yang haid kemudian suci di tengah-tengah hari, orang yang nifas suci di tengah-tengah hari, ini dihitung qadha puasa. Dengan ini itu mau berapa hari itu qadha puasa? Oh saya hanya 7 hari. Di kalau 256 komplit orang puasa. Hari ke-7 separuh puasa, separuhnya orang. Si bisa nih? Iya, yang udah orang awal suci. Ya. Ya berarti ini dihitung qadha juga itu. Ya. Berarti 7 hari. Wong kafir boten ya. Wong kafir boten. Orang kafir itu kalau masuk Islam, dia tidak wajib qadha puasa, tidak wajib qadha salatnya. Jadi dihitung dari mulai dia masuk Islam, jadi mulai dari sampai wajib salat, wajib apa namanya? Puasa. Nah, kemarin waktu masa dia kafir tidak wajib diqadha. Wong murtad itu wajib diqadha. Kemudian yang ketiga, al-murtad.
al-murtadu yajibu alaihi al-qadha ma fatahu min as-siyam asna'a riddatihi walau junna bi asna'ihi. Kemudian yang ketiga, orang yang murtad ini hukumnya dia wajib mengqadha puasa. Beda wong murtad kalau wong kafir mlebu Islam beda. Ini wong kafir mlebu Islam tidak wajib qadha puasa, tidak wajib qadha salat. Tapi nek wong murtad dilarang insaf maning mlebu Islam maning, maka dia wajib qadha puasanya ma fatahu minasyiyam, dari semua puasa-puasa yang dia tinggalkan. Murtadnya tahun, ya berarti Ramadannya ketemu 2 kali, maka dia wajib qadha puasa Ramadan 2 bulan. Atau sholat selama 2 tahun, qadha sholat itu murtad. Walau junna bi asna'ihi, walaupun di tengah-tengahnya dia murtad, kemudian dia gila. Wong kafir itu kan kemarin tidak punya hukumnya, dia tidak puasa tidak apa-apa. Orang sembahyang, orang apa? Wong kafir gila. Kakak begitu kemarin pembahasan yang kita bahas itu gila, ya tidak apa-apa, dia tidak puasa karena gila. Kenapa dia tidak sholat? Ya karena gila. Ngomong kafir pas sembahyang, kan betul. Tapi ya kalau ada orang murtad, ketika dia masa murtadnya kok gila, lagi murtad kemudian kafir, murtadnya orang tahu, gulalah kafir. Ya dengan sebab apa? Wallahu a'lam bishawab. Gila. Berapa gilanya? 3 tahun. Sangat itu. Berkue waras. Maka masa murtadnya dia puasanya wajib di qadha. Salatnya wajib di qadha. Termasuk masa ketika dia kafir 3 tahun di qadha juga. Ada orang kafir itu kan tidak boleh, tidak wajib qadha ya. Karena dia murtad, di tengah-tengah murtad kok kafir gila, maka yang masa gilanya dihitung juga. Repot ini ada. Tapi jadi maksanya bahaya, paling-paling mau memutuskan Islam, gara-gara mau warga pindah agama, terus itu agama kayak bodolan kok. Ya, artis A senang karo artis B, ketunan TV, ya beda keyakinan. Bahasanya kan harus itu. Mau sebulan 2 bulan sejemani, ya sudah kita agama masing-masing saja. Ya akhirnya kawin atau si teloro, ya si jini akan meluk agama di luar Islam, akan melu pasangan yang murtad. Begitu murtad akan kawin sesuai dengan agama pasangannya. Murtad setahun 2 tahun pegatan, berpegatan insaf ke Islam ini. Ya ini masanya dia murtad ini harus dikotong semuanya. Alhamdulillah ya. Kok ketemu maning ya pasangannya, kok murtad maning ke Islam maning, murtad ke Islam maning, kayaknya bodohan. Ya makanya kemudian wa yajuzu fi shaumin nafli an yuftira walau biduni udhrin, wa la yajuzu al-iftar fi shaumi fard Ramadan aw qadha aw nadar aw ghairi dhalik. Wa yajuzu shaumin nafli, diperbolehkan ya, diperbolehkan ketika puasa sunnah an-iftiraq walau biduni udhrin, untuk membatalkan puasanya dia walaupun tanpa udhur. Mau puasa sunnah niku batalkan puasa asal, boten dosa. Misalnya
atau yang muda-muda ini ditraktir makan nak warung, ya ditraktir tuku bakso, ditraktir tuku mie ayam, kalau es teh apa es jeruk, wah enak banget. Kemudian kepincut, akan bahaya apa ya? Jauh silakan, akan misalkan, boleh tidak? Boleh. Dosa benar? Bukan dosa, karena dia puasa sunnah itu boleh dibatalkan, ya, walaupun tanpa uzur apapun. Nek puasa kudus betul. Ya. Nek puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Ya, nek jenengan puasanya puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Nek jenengan puasanya puasa sunnah boleh dibatalkan, walaupun tanpa uzur. Tapi nek wajib tidak boleh dibatalkan. Ya. Puasa wajib itu seperti apa? Wala yajuzu iftar fi shaumil fardhi. Tidak boleh dia membatalkan puasanya fi shaumil fardhi ketika melaksanakan puasa wajib. Apa itu puasa yang wajib? Ramadan, au qadha, au nadar, au ghairi dzalik. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan. Di puasa Ramadan ini. Dengan puasa-puasa Ramadan kok batalkan puasa, tidak boleh. Berasa. Kalau qadha'in atau puasa qadha, ya, dengan qadha Ramadan misalkan kan puasa qadha itu wajib hukum, ya, maka tidak boleh dibatalkan. Au nadar atau puasa nadar, nyong nadar puasa misalkan, anaknya lulus SMP, bunga terus nyong puasa terus agar anaknya diterima kerja atau dia sendiri nyong dilamar kerja, diterima ada puasa atau tidak. Bila terima, bila anaknya lulus, maka dia wajib puasa 3 hari. Ini puasa nadar. Puasa nadar ini wajib hukumnya, bukan sunnah. Maka dia sudah nadar. Nah, ketika dia puasa 3 hari, tidak boleh dibatalkan. Sampai kalau di pangan mesin enak-enak, tidak boleh dibatalkan ya. Jangan tergoda. Atau jangan ya datang ke rumahnya sederek, dia oleh dimasak enak-enak. Kalau dimakan tidak boleh. Kenapa? Karena jangan sedang melaksanakan puasa wajib ini. Tidak boleh dibatalkan. Nek puasa sunnah boleh. Betul? Peniatan. Iya, karena perkara yang wajib ya. Beda antara puasa wajib dengan puasa yang sunnah tadi. Nah, yang sunnah boleh dengan batalkan, walaupun tanpa uzur apapun. Melih dia makan kan, puasanya gampang esok panik. Boleh nih bukan puasa sunnah ya. Nek wajib tak boleh. Ya, nek wajib tak boleh. Paham ini deh. Ini juga kadang-kadang ya. Banyak juga terjadi di masyarakat, ya. Banyak terjadi di masyarakat. Apa itu? Idza mata asy-syakhsu wa 'alaihi qada'u shaumi min Ramadan aw kafarah wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi fa yajuzu an yasuma anhu waliyuhu aw yukhrija an kulli yawmin muddah. Apabila ada orang meninggal dunia, ya, tidak mata saks, ada orang meninggal dunia wafat, pecah, konten yang pecah. Wa alaihi qadha shaum min Ramadan. Yang si pecah ini gadai utang puasa, ya, yang harus diqadha. Gadai utang puasa yang harus diqadha. Wa pertama karena minhu, ya, dia ini memungkinkan untuk mengqadha puasanya. Walam yaktihi,
tapi boten modok. Ana wong meninggal dunia gadai utang puasa. Ketika gadai utang puasa, ya niki tiang dipecah niki wingi-wingi asline sakit mawon nek misalkan dia mengkodok puasanya sebelum dia meninggal. Tapi orang dilakoni. Fayajuzu an yasuma anhu waliyuhu, maka boleh. Fayajuz, yajuz itu bukan wajib, ya. Diperbolehkan ini maknanya bukan diwajibkan. Ya, ini kalimat-kalimat seperti ini kadang-kadang meleset ini. Orang kan kurang hati-hati, kalau kan fokusnya ke sana ke sini, ya. Boleh, ya. Haram. Tidak boleh ya. Fayajuz itu maknanya ya boleh. Boleh itu bukan wajib ya. Dengan fatwa ya oleh orang yang orang paham kata situ. Beda kalau kalimatnya wajib berarti kudu. Fayajuzu diperbolehkan an yasuma anhu waliyuhu, untuk mengkodok puasanya siapa? Bagi si waliyuhu, ya, walinya dia, ya. Siapa itu? Fa illam yatamakkan bi an ta'addal wajib qada mubasyarah aw istamara bil udhr hatta al-mar aw safar aw min awal yawm min syawal ila amada fala fidya alayhi wala qada li'adami tamakkunihi minhu wa hadha kulluhu idza lam yakun mu'tadiyan bi fi'li wa illa wajabat fidya aw qada anhu mutlaqan. Ya, boleh dia ini, ya, cara tuku sandal ini apa? Jubuli, jubuli, ya, jubuli. Mengkodokan, ya, ngodoakan puasane si mayit tadi. Au yukhrija an kulli yaumin mudan, atau mengeluarkan setiap harinya, ya, sebagai gantinya tadi satu mud. Boleh. Mulane wonten tiyang niku angger wonten sing pecah terus ana fidyah 5 karung Pak Piku karung ya, sisa karung itu biasanya pindah 50 kilo, 100 kilo 4 kilo, ya ada berapa karung ya. Wes dihitung ya, si mayit masa baliknya berapa tahun? Oh, balik 15 tahun, meninggalnya 60 tahun, hitung ini berarti ada sekian sholatnya. Oh, baliknya 15 tahun, ya. Kemudian meninggal umur 60 tahun, oh berarti puasa Ramadannya sekian kali. Ya, ini nanti masuknya ke sini. Lah terus hitung berapa mud berarti? Oh, berarti sekian. Tinggal puasa Ramadan sekian, atau kemungkinan besarnya sekian satu hari satu mud. Oh iya, tapi dia keliling, ya. Lah itu untuk fidyahnya dia, ya, ketika dia meninggalkan diantaranya adalah puasa Ramadan. Boleh dibayarkan sebagai gantinya tapi dia puasa, membayar mud setiap harinya dihitung satu. Paham ya? Insyaallah paham ya. Kemudian wa yahrumul wisal, haram hukumnya bagi orang yang menyambung puasa. Bagaimana menyambung puasa? Wa huwa an yasuma yaumaini mutatalliyaini biduni an yata'aqqa bainahuma al-mufattira. Haram hukumnya bagi seseorang ini, ya, berpuasa 2 hari berturut-turut, dina berturut-turut. Biduni an yata'aqqa bainahuma mufattira. Orang osih buka puasa sehari, puasa ini dari mulai subuh puasa sampai maghrib. Maghrib ini kan boleh buka puasa, tapi tiap ini boleh buka puasa 12 terus sampai jam 12 sampai ketemu subuh hari.
hari kedua dari subuh sampai ke ketemu malam ini. Nah, tidak boleh orang berpuasanya hukumnya haram. Yang puasa 2 hari berturut-turut tanpa dibatalkan puasanya nggak boleh. Apalagi sampai seminggu, 40 dina, ya, terancam. Minimal harus dibatalkan dulu. Orang kata minum banyu putih ya, seteguk. Mari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk sudah batal kan? Nah, pokoknya belum tadi kalau makan akan subuh orang makannya boleh. Tapi dia sudah membatalkan puasanya. Yang tidak boleh itu 2 hari berturut-turut atau lihat atau 3 hari atau 4 hari ya. Jangan kuat mau fisiknya. Tidak makan, tidak minum. Maka hukum puasanya dia haram. Boleh puasa model kados tinggi ya, tidak diperbolehkan, haram. Tidak makan, tidak minum seminggu, 10 hari, 11 hari, pekan-pekan dina beri kemenuhe. Orang makan, orang minum ya, akhirnya sampai kena tak pergi ya. Metu istirahat kentir. Kenapa kau kentir? Ya, bukan wiridannya yang bikin kentir. Nah, kalau wiridan kau kentir kenapa? Khususnya Bu Soleh juga itu pernah mengatakan tidak ada orang wiridan kok menjadi gila itu tidak ada sejarahnya. Wong wiridan itu justru makin cakap Gusti Allah. Dia kata maca la ilaha illallah sejuta pokok. Maca ini wiridan istighfar, sholawat atau segala macam dengan mau maca berapa ribu silakan. Boleh. Justru tiang niku makin cakap karo Gusti Allah. Kenapa kok kadang-kadang anak orang mengamalkan ini, mengamalkan itu, orang tua karena jadi ketir ya? Karena orang-orang yang model seperti ini ya, itu bukan zikirnya karena Gusti Allah. Zikirnya dia bukan mendekatkan diri kepada Allah, cenderung boleh kesaktian, boleh menjadi wong sakti mandraguna ya. Akhirnya sintekan setan, pengen sakti sintekan setan. Orang kuat dipaksa, akhirnya sampai kedor, ya, pikiran dia, sarafnya putus. Betul berarti akan kentir, kali orang kepalanya. Ibu bisa terus ngamal aku terus ini ya sampai dewek. Wiridan itu orang kata Gusti Allah wiridan kepingin sakti di dalam orang sakti ya zong ini wong sing kadosnya dia sing kadang-kadang sing wiridannya lantan ganti-ganti ya benar ya wiridan itu sudah nilai ke alam Allah. Wiridan-wiridan yang diajarkan kajian Nabi amalkan orang-orang soleh itu mau dilakoni mau ahli wirid itu ya. Insya Allah rasa belakang otak yang mesti memperlakukan lain. Al-istiqomah khairun min alfi. Karena kuncinya itu mau seseorang itu kalau dia istiqomah mengerjakan sesuatu yang dengan istiqomah wiridan sholawatnya, istiqomah berzikir la ilaha illallah, istiqomah istighfar ya, istiqomah terus Qur'an ya, atau istiqomah dengan punya amalan karya atau dengan punya amalan istiqomah sedikit tuh istiqomah dibaca terus istiqomah kalau dari Gusti Allah tidak mengharapkan sesuatu hanya kepada Allah istiqomah Allah. Dan orang yang istiqomah ini al-istiqomah khairun min alfi karomah. Wong sing duwe istiqomah iki dengan punya bacaan sedikit tapi dibaca terus istiqomah lebih bagus daripada 1000 karomah. Ya, itu istiqomah. Maka banyak terjadi hal-hal seperti itu ya, karena yang diharapkan itu tidak terjadi. Kepengen bisa mabur, berkiraan orang bisa mabur, sukses kok ya. Pengen supaya dibaca orang kompak, berkiraan dibaca kompak, ya. Stres juga ini harus kesel badannya akeh, kudu mahar sekian juta, kudu minyak wangi samene ya orang mahal.
Bilangnya matinya aneh, tahu ya? Matinya aneh. Orang yang punya ilmu kayak gitu itu biasanya matinya atau susuknya atau bilang cengak-cengak wis azan orang mati-mati. Ya, kayak wong yang disiksa. Akhirnya udah dia ini. Wis pirang-pirang dina orang mati-mati wis azan cengak-cengak. Habis ini kita yang duit cepakan ini. Tulungan duit cepakannya di sopot dingin. Ya. Cepakannya di cukup dingin. Ya. Ada tiga ini diwaca di Tuhan atau diwaca di Yasin, Tawasul, dilalang sing dicepongnya itu ucul, dilalang pada ucul, rokok kabeh, ya, des kerja. Dengan turun harus itu, turun dia, matinya, ya, akhir hayatnya dia disiksa ini. Oh, dilalang dong, ya, orang begoin banyu ya. Oke, orang bisa sholat, hari bisa. Hanya beberapa detik, beberapa menit saja. Tidak akan sampai sehari, 2 hari supaya mau mati orang mati cenah, bukan dia. Aku tak dosen ini tidak cepat lagi. Orang mati nih. Terus aku udah kayak ini berdiam. Kalau pilih sesuatu nih, biar cepat-cepat diputus lawan. Dan begitu sudah dia mati meninggal dunia, nempel pejat, aku bilang dari wong sakti, yang bawa dan ya. Ditembak oleh tempat, dibaca oleh tempat, aku bilang ketemu malaikat, tempat bilang, ya tempat. Ya. Masa kesaktian itu digawa untuk mati, aku bilang malaikat ditangkapnya, aku bilang guna kayak kapal-kapal, pecut orang terus lah. Juga kalau udah dari malaikat terus orang apa ujimat malaikat kata, bukan kan pasti ya begitu mati aku bulan ya mesti kita rotok kabeh kadepane karo malaikat. Kan sakti ini model kayak apa urusannya karo malaikat ya perlu bae hancur. Nah, terus itu gagal-gagalan dunia ya padahal ya itu namanya tipu muslihat saja. Tipu muslihat kayak musulakan, ya itu musulakan nih kayak musulakan. Tipu muslihatnya setan yang ada di sini. Tapi ada bodoh ilmu yang lain ada saja ya. Itu kan bodoh terus dengan itu nih namanya kalau dia ini sepuh-sepuh lah itu. Ilmu-ilmu yang tidak menyalahi terhadap syariat Gusti Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya dengan ngomong sholawat istiqomah. Wis mesti pun dikit diwaos istiqomah. Kok hasilnya gini. Pun diwaos istiqomah mawon. Mesti banget. Wajibul qadha shaumil fardhi 'ala al-fawr in afdhara bi ghairi udhrin. Wajib hukumnya bagi orang yang membatalkan puasa tanpa udzur untuk dia cepat-cepat mengqadha puasanya. Ini puasa. Walaupun dia misalkan orang yang udzur apapun ya dia batalkan puasa, maka nanti keluar dari Ramadan ini cepat-cepat diqadha puasanya. Ya, bulan Syawal ya orang yang batal puasa tanpa udzur. Wa yajibu 'ala tarafi an afdal bi 'udhrin ka safarin aw maradin aw nisyanin ya kecuali nek wong sing diberikan keringanan dari Gusti Allah. Ya seperti orang yang buka puasa karena udzur. Dia betul puasa tapi udzur. Dia betul puasa karena safar. Tadi itu ya perjalanan. Dia mungkin puasa karena dulu waktu Ramadan dia sakit. Dia mungkin puasa, oh iya waktu Ramadan kemarin lupa dia tidak niat puasa. Nah cara jawabnya kalau segini ini ngomong ini cara aku puasa nake di asal. Lah kok begini sih kondisi
Oh iya yang duwe kodok puasa kemarin safar. Oh yang duwe kodok puasa ini lagi Ramadan yang pria. Oh ini duwe kodok puasa lagi Ramadan terakhir orang niat. Dan ini ngomong sih harus ini cara kodok puasa laki-laki boleh. Mau dilihat kalau tadi bulan haji sekalian kodok puasa itu kalau puasa sunnah misalkan boleh nggak? Boleh. Tapi ini ngomong sih puasanya bakal tanpa sebab apapun double orang puasa cepat-cepat wajib hukumnya dia cepat-cepat dikodok puasanya. Paham itu ya? Nah yang terakhir, idza ra'a sha'iman ya'kul. Idza ra'a sha'iman ya'kulu fa in kana dhahiru halihi taqwa fa yusannu tadbihuhu wa illa wa in kana dhahiru halihi at-tahawuna bi awamillah fa yajibu tadbihuhu. Ini urus aja mengerti kata di sini. Jenengan ningali tiang iku ya makan dalam keadaan bulan puasa ini. Orang yang puasa tadi itu bulan puasa ini jenengan ningali lagi makan atau lagi minum. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu fa'inka dhahiru hali at-taqwa wa yusannu tadbih. Kalau secara dohir dengan ningali dohirnya ini tiang saya, ini tiang saya ini dengan lihat dohirnya ini tiang saya, maka wa yusannu tadbihu sunnah jangan dicegah. Ya. Bukan segini ya, bukan segini. Kapan yang kok? Loh mas, jangan kok orang puasa. Alah, iya orang puasa. Sudah diminum, ya sudah rezeki kita ya. Mulai bulan dalam sopi tidak diminum. Dan puasa kok orang dingin. Maka bos perangkat itu tak takoni. Begitu perangkat itu tak takoni. Orang puasa, ya Allah, kelaret fit. Nah, sudah tersegini aja dari daripada lagi minum tak karena puasa kok pusat. Tuh yang kelaret yang sekarang segini dari orang sida. Sih gara-gara nekakor. Pakar segini yang minum, dia yang puasa. Apa sih dari minum ya? Terus segini hilang. Ya, terus itu. Kecuali kalau memang dia melihat orang itu ya buatan anu ya tidak sesuai, ya, maka wajib hukumnya ditegur ya. Kuliah kalau orang puasa itu ya aja ada sembarangan ya. Kuliah ini bukan membolehkan orang tidak puasa, ya tidak puasa tidak membolehkan, tapi ya tululah boleh ngomong si orang puasa ini makanya ngumpet baik ya. Ada sekarang negara kudu ngambalan pakon ya nginep ngambalan kok estafel pengerasanya dunia ini dewek ya. Pengerasanya hukum gue mulai dewek ya. Jadi orang-orang seperti ini kan tidak baik ya, tidak perlu dicontoh ya. Nih yang orang